saya saya ini korupnya korup khusus. Jadi di angkatan laut itu ada namanya korup pelaut, korup suplai, korup teknik, korup elektro, marinir, kesehatan khusus. Jadi kalau misalnya dari sumber kayak saya, kayak sumber dari nanti misalnya ada teman-teman yang mendaftar KPK, mereka korupnya korup khusus kalau di angkatan laut. Tapi kalau di angkatan udara dia korupnya kesehatan. Itu. Lalu ada lagi pendampingan psikologi dalam Satgas Luar Negeri. Lalu kita kemarin yang terakhir adalah pendampingan kepada keluarga korban KRI Nanggala. Yang sekarang lagi aktif itu adalah Satgas COVID di Wisma Atlet. Kita rutin mengirimkan psikolog dan sarjana psikologi ke sana. Itu. Lalu selanjutnya tahap perawatan. Nah, tahap perawatan itu kita dalam maintenance motivasi anggota dalam berdinas. Karena biasanya motivasi anggota yang di Jawa dan di luar Jawa itu sangat-sangat berbeda, terutama yang di luar Jawa karena mereka jauh dari keluarga. Jadi mereka membutuhkan yang namanya sedikit dalam bahasa kita itu flying psikologi. Jadi kita itu mengunjungi daerah-daerah yang memang jarang sekali terjamah. Kayak misalnya ada yang tahu nggak daerah Saumlaki kan? Mungkin daerah Saumlaki itu baru dengar. Saya aja baru tahu ada nama daerah di Indonesia Saumlaki itu ketika jadi angkatan laut. Daerahnya itu ada di bawah Ambon, perbatasan sama Australia di situ. Jadi sana aja sinyal aja susah. Nah mereka motivasi mereka kadang-kadang memang karena kita angkatan laut ya, jadi kita memang kan daerah terbesar di Indonesia kan memang lautan. Jadi kita memang ada di daerah terpencil, kita pun ada pangkalannya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tahap pemisahan. Jadi kita tidak semerta-merta setelah mereka pensiun kita lepas begitu saja. Jadi para anggota ketika pensiun pun kita berikan ceramah psikologi dan juga konsultasi psikologi terkait apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana dalam menanggapi perbedaan lagi dari militer ke sipil, kembali lagi ke sipil. Karena biasanya kan ketika kita militer ya, mungkin saya juga kalau misalnya di jalan itu militer, lah kesan-kesan arogansi itu kan ada, apalagi pejabat. Pejabat itu kan ketika mereka biasa memerintah, lalu ketika mereka menjadi sipil, maka mereka sudah tidak punya hak lagi untuk memerintah kita yang masih berdinas. Itu. Lalu kegiatan lain di luar kedinasan, di luar hal-hal yang saya sampaikan tadi adalah kegiatan yang rutin. Banyak lagi seperti kita melakukan penelitian di bidang psikologi, misalnya kita meneliti bagaimana sih kondisi psikologis pasukan Satgas Pulau Terluar, lalu pembinaan mental juang remaja yang aktif dalam kegiatan HIMSI seperti itu. Jadi kita pun masih aktif dalam kegiatan HIMSI dan kita ikut dalam asosiasi psikologi militer. Itu. Lalu kalau keuntungannya masuk ke militer ya yang saya ambil itu adalah kita pola pengembangan karirnya jelas. Jadi kita akan seperti sekolah S2 itu nanti akan wajib dibiayai oleh negara dan itu free. Lalu kita memiliki kesempatan untuk melakukan seminar, workshop, baik di luar dalam maupun di luar negeri. Lalu kalau dalam Satgas untuk psikologi, kita pasti akan dilibatkan dalam Satgas luar negeri. Hampir setiap tahun kita selalu mengirim untuk Satgas luar negeri. Nah, lalu untuk proses seleksi sendiri, di saya kan masuk dari sumber PK, perwira prajurit karir. Itu kita itu merekrut hanya setahun sekali untuk PK reguler. Untuk sekarang ada namanya PK reguler dan PK kesehatan. Nah, sedangkan untuk sumber kita dari sumber psikologi biasanya itu PK reguler dan hanya setahun sekali. Nah, di sana nanti akan direkrut satu Indonesia Raya dan itu persaingan kita
hanya untuk sarjana psikologi saja. Untuk minimal IPK-nya itu 2,8 kalau akreditasi A, 2,8. Jadi banyak banget keuntungan lah kalau kita bilang bagi saya sih banyak banget keuntungan yang bisa kita dapat di dunia militer. Seperti itu. Yang bisa saya jelaskan, siapa tahu ada yang pertanyaan. Bingung. Mau bertanya? Iya, silahkan. Iya, langsung aja yang mau bertanya. Iya, tahu saya kan juga termasuk tertarik nih sama militer. Kan dulu pernah daftar militer. Nah, apa Pak PK ini yang jurusan psikologi itu hanya untuk pria? Soalnya selama saya lihat di Instagramnya Pak PK itu, yang ada yang dibutuhkan cuma pria gitu, yang wanita nggak ada. Nah, gitu. Baik ya, langsung saya jawab ya. Jadi enggak juga, karena angkatan saya itu 17 orang diterima sebagai sarjana PPK psikologi, 5 di laut itu 1 perempuannya. Terus di udara itu ada 2, di darat itu ada 3. Jadi enggak selalu. Tahun kemarin yang masuk tahun 2020 ini ada 3. Yang dari angkatan laut ya ada 3 dan salah satunya sih Brawijaya Malang. Jadi kita Muhammadiyah Malang baru saya sendiri, makanya siapa tahu mau ada yang di sini. Apa. Jadi enggak selalu laki-laki juga. Jadi setiap tahun itu ada kok perempuannya pasti ada. Oke, gimana Sabrina? Ya, cukup. Ya. Mau tanya lagi, Pak. Iya. Dengar-dengar kalau Pak PK itu kan kalau minus terus maksudnya ada kendala kayak di kesehatan itu tetap bisa masuk ya? Iya, kan kalau Pak PK karena memang kita dari sumber sarjana ya minusnya itu toleransi. Jadi kalau nggak salah sih -1 masih boleh deh toleransi. Jadi nggak kayak kita seketat seleksi ketika kita nyeleksi yang dari calon yang sumbernya sumber SMA seperti Caba, Cata maupun Taruna. Kita masih banyak toleransinya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Cukup. Oke, terima kasih Sabrina. Izin tanya Pak. Ya. Iya, silahkan Novel. Oke, ya permisi izin tanya. Perkenalkan nama saya Novel Habibullah dari angkatan 20. Mohon izin tanya Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama itu, apakah penjurusan atau peminatan kita terhadap misal PIO itu berpengaruh waktu tes atau waktu pengambilan, sama IP itu apakah misal IP kita naik turun itu berpengaruh enggak Pak? Yang kedua, waktu tes PPK itu soalnya itu apakah sama kayak kita waktu tes AAL, kayak tesnya itu Kreplin, Warteg, kayak Bahum, kayak gitu Pak. Terus apakah mengikuti organisasi seperti kayak HMI atau dan sebagainya itu berpengaruh waktu wawancara kita? Sama yang terakhir, mohon tipsnya Pak, biar bisa gabung. Terima kasih. Baik ya, kalau untuk penjurusan, pertanyaan pertama yang penjurusan enggak ada. Kalau untuk kita S1 belum ada pengaruhnya ya, yang penting lulusan psikologi, dan untuk IPK-nya sih yang penting IPK-nya bukan IP-nya ya, IPK terakhir itu loh yang dibutuhkan sama kita. Kita enggak begitu fokus ke naik turunnya IP seperti itu. Lalu kalau untuk apa yang kedua kan yang masalah tes alat tesnya, apakah sama dengan angkatan laut masuk? Yang ketiga. Oh, iya ya. Yang kalau ya deh yang itu, yang alat tes itu
Kalau misalnya PAPK, karena kita yang ngetes 3 matra, jadi nanti akan didiskusikan dari 3 matra tersebut. Beda sama alat tesnya AL, karena kalau AL kan hanya 1 matra, kita saja yang mengetes. Kalau untuk PAPK, karena kita dari Mabes TNI, jadi ketika matra kumpul, kita akan membagilah mana yang bagian tes intelijensi, mana yang bagian tes kepribadian, seperti itu. Jadi enggak, ya relatif sama, tetapi enggak sama. Lebih rumit lah karena kita menggabungkan 3 matra. Seperti itu. Beda sama AL yang memang kita yang punya sendiri. Seperti itu. Lalu kalau untuk tipsnya, saya yang penting itu adalah jaga kesehatan yang pertama, karena kesehatan itu yang paling susah. Karena kalau untuk samapta itu masih bisa dilatih. Kamu yang penting kalau misalnya kalian teman-teman ini niat kan pastikan samapta akan berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau kesehatan itu yang susah. Sama yang kedua itu mental. Karena kadang terus terang saya pertama kali masuk ke militer itu beda banget ketika kita di swasta. Karena kita emang serba diatur, kita serba sudah jelas gitu loh, kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita sudah punya aturan yang jelas dan kita terikat, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi seperti itu. Jadi memang kalau tipsnya siapkan mental, kesehatan sama-sama. Itu aja sih kalau saya kemarin. Saya mau tanya lagi, Pak. Boleh. Itu kan seleksinya ikut Mabes TNI, Pak ya. Ya, Apakah Mabes kita TNI. itu ikutnya apa? Kayak misal saya mau milih ke Angkatan Udara atau Ya. itu dipilihkan, Pak? Jadi gini, ini sekedar sharing kayak pengalaman saya. Saya dulu tuh milihnya Angkatan Udara. Saya dulu milihnya Angkatan Udara karena memang keluarga saya dari Angkatan Udara. Jadi milihnya Angkatan Udara. Tetapi ketika yang menjuruskan adalah nanti di hasil psikologi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kan ada ketika kamu tes itu akan disuruh milih Angkatan Darat berapa persen, Angkatan Udara berapa persen, Angkatan Laut berapa persen. Itu akan menjadi pertimbangan kita di luar hasil psikologi seperti itu. Jadi penjurusan korep atau matra tetap ditentukan dari psikologinya juga. Seperti itu. Sama terakhirnya, Pak. Saya itu masih kayak apa ya, kepo. Soalnya saya pas kelas itu juga tanya gini, kayak Pauli sama yang terutama itu Warteg kan pas tes itu ada kayak banyak rumor kalau mau masuk korps ini harus gambar ini di Wartegnya. Apakah itu benar, Pak? Waktu AL. Iya, Atau waktu apa? kayak saya pernah daftar yang AL, AD itu juga katanya itu kalau mau masuk misalnya saya mau masuk pelaut di kota nomor ini saya harus gambar kayak contohnya di kota nomor 7 yang titik-titik itu harus saya gambar benda makhluk hidup atau apa. Terus misal di kota ke-8 itu harus saya gambar orang terjun payung. Apakah itu benar bisa mempengaruhi kita masuk korps mana, Pak? Enggak. Sejauh saya dinas belum pernah ada teori seperti itu malah. Ya emang belum ada kayak seperti itu. Jadi ketika kita menjuruskan itu tidak hanya berdasarkan dari gambar itu. Jadi kita banyak penjurusannya. Kalau kita ngomongin masalah angkatan laut ya, jadi kita bisa lihat dari jurusan dia. Kan namanya SMA itu kan ada SMA IPS, IPA, ada kalau SMK itu kan ada mesin dan kawan-kawan itu. Jadi itu juga kita perhatikan. Jadi enggak kita hanya fokus pada satu alat tes, tidak. Itu kan banyak gitu. Jadi enggak ada sih kayak teori yang seperti itu tadi. Saya baru dengar malah ini. Belum ada yang seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Nova. Iya. Jadi memang poinnya ini ya,
Mas Ivan ya, kita untuk alat tes akan berbagai macam tes dan itu semuanya berkontribusi, jadi tidak hanya salah satu aja. Salah satu aja. Oke. Ini di kolom chat juga ada pertanyaan dari Pak Sabit. Salam kenal Mas. Dari tadi banyak keuntungan, kerugiannya apa ya kira-kira Mas untuk bergabung di ini, maksudnya di dunia militer? Mungkin bisa diceritakan. Gini ya, kalau kerugian mungkin bisa ya gimana ya? Kalau kerugian itu mungkin waktu kita memang sudah waktu kita sudah terikat gitu sama dunia militer. Jadi ya memang negara itu nomor satu gitu ibaratnya. Jadi memang tidak bisa kita enaknya sendiri. Misalnya ada keperluan keluarga terus kita mengorbankan dinas, nggak bisa, malah kadang keluarga yang kita korbankan untuk dinas, seperti itu kalau kerugiannya. Tapi kadang memang kalau memang kita sudah punya komitmen, biasanya keluarga mengikuti kok, seperti itu. Terus kalau satu lagi kerugiannya mungkin waktu untuk kita, kalau saya sendiri maunya waktu untuk kita bermain itu jadi susah, nggak ada, karena memang kita terikat sama dinas itu tadi. Jadi kita ruginya hanya kita sudah terikat aja sama dinas. Tapi kalau menurut saya itu nggak rugi. Tapi kalau menurut anak-anak yang memang hobi main ya nggak tahu lagi gitu. Kerugiannya sih nggak ada lah, kalau militer itu enak. Karena sekarang aja kayak sekarang nih PPKM ya, PPKM. Kalian aja mungkin kalau keluar mana-mana susah. Sedangkan saya udah pakai seragam mau kemana-mana udah los aja, saya nggak ada yang berani larang saya pakai seragam. Aturannya kan TNI Polri boleh lewat. Kan kerugian buat orang, keuntungan buat saya, jadi sepi jalan. Kayak gitu. Apalagi? Sayangnya virus corona ini ya nggak takut sama seragam TNI ya. Iya. Nah itu ya, aja itu sih. Yang takut tuh yang di jalan, yang virus corona nggak takut. Iya benar, virusnya nggak takut. Jadi kalau ruginya nggak ada lah. Yang penting kalau udah tadi dia bilang ketika mentalnya udah siap masuk ke militer, udah nggak ada ruginya. Benar, kalau udah sampai sini nggak ada ruginya. Oke. Sip. Ya, memang sebenarnya kalau pilihan karir itu teman-teman akan dihadapkan pada mau yang banyak bebasnya atau mau yang jenjang karirnya sudah jelas gitu kan ya. Benar. Oke, ini ada lagi saya bacain lanjutan di kolom chat. Ini dari Mas, ini Mas apa Mbak ya? Dekan Demanta, kayak Mas ya ini. Izin bertanya Pak, apakah kuota sumber sarjana tersebut lebih terbatas dan untuk masuknya lebih sulit dari lulusan SMA? Terima kasih. Jadi lebih ke kuota kalau sarjana sama SMA lebih banyak yang mana? Sebenarnya gini, kalau dibilang lebih terbatas sebenarnya tidak juga. Karena kalau lihat perbandingan ketika mendaftar ke KPK, itu pesertanya juga lebih sedikit dengan peserta yang mendaftar di lulusan SMA seperti Taruna maupun Bintara. Karena kayak kemarin saja untuk mengetes Taruna itu sekitar 5.000 orang. 5.000 orang yang diterima cuma 200 Taruna. Sedangkan kalau untuk KPK mungkin memang sebenarnya kotanya tidak terbatas. Maksudnya memang lebih sedikit karena kita sudah memiliki kota masing-masing. Kota masing-masing itu sarjana hukum memiliki kota sendiri, sarjana memiliki kota sendiri. Jadi memang kalau lihat angka kita memang lebih sedikit daripada besar.
Sorry, tadi kayaknya agak ke delay deh. Ini apa? Tadi tiap ini jurusan ada kuotanya sendiri, terus yang di akhir-akhir agak ke delay gimana? Coba boleh diulangi Mas Ivan. Kalau di sumber sarjana itu kita memiliki kota masing-masing dari sumber sarjana hukum, sarjana besi, sarjana pendidikan atau olahraga itu kan. Tetapi kalau secara angka memang kita lebih kecil, tapi sebenarnya peluang kita tuh lebih besar karena jarang gitu loh orang yang mendaftar sumber sarjana itu ke militer seperti itu. Jadi kayak saya kemarin, saingan saya satu Indonesia itu hanya 30 orang yang diterima 17. Hitungannya kan saya cuma 1:2 saja. Kalau hitungan kita. Tapi emang kalau dilihat angka itu kecil, cuma 17 orang. Tapi kalau lihat dari saingan atau lihat dari kota sarjana Indonesia Raya itu termasuk besar. Tapi kalau daftar di sumber SMA. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya rangkum aja. Poinnya itu sebenarnya menanyakan seleksi. Jadi tahapannya apa aja, kemudian yang perlu disiapkan apa berarti gitu. Syarat-syarat kayak gitu. Jadi gini, kalau untuk seleksi, syarat-syaratnya menjelaskan tentang administrasian, yang penting adalah kesehatan, katanya mumpuni. Lalu kalau untuk tinggi badan, berat badan itu yang penting proporsional. Kalau untuk sumber sarjana itu, kalau nggak salah, laki-laki itu minimal 163. Ya, 163, perempuan 157. Untuk tinggi, untuk berat badan ya proporsionalnya berapa? Dikurangi 10. Ya. Terus kalau untuk persiapan lebih pada ke tadi saya bilang, jadi lebih pada ke mental. Jadi tesnya itu kan nanti ada tes administrasi, ada tes kesehatan, ada tes samapta, itu tes olahraga itu. Lalu nanti ada tes MI, mental ideologi, lalu ada tes psikologi, seperti itu. Jadi kalau yang disiapkan yang paling penting itu adalah doa. Doa, mental dan doa. Seperti itu. Terus kalau informasinya ada di di website, aja di tni.mil.id. Itu pasti ada setiap tahun. tni.mil.id. Ya. Oke. Ini berikutnya ada pertanyaan lebih spesifik lagi sini terkait saya ada melihat ada permintaan Bintara khusus profesi psikologi AL tahun 2021. Pertanyaannya apa perbedaannya dengan penerimaan PKTNI AL psikologi ya Pak? Jadi gini, kalau yang sumber khusus itu baru kita buka pada tahun ini. Jadi memang kita itu adalah cara kita untuk mengakali kuota kita yang tadi dibilang sedikit, karena memang kita paling banyak itu baru tahun kemarin kita mendapatkan 6 sarjana psikologi, sedangkan kebutuhan organisasi untuk bidang psikologi itu sangat besar. Ya, jadi kita mengakalinya dengan kita menyediakan Bintara khusus psikologi profesi. Jadi di bidang itu nanti mereka akan masuk menjadi sumber Bintara. Nanti pangkatnya adalah mereka keluar adalah Serda, Sersan 2. Nah setelah itu mereka akan didinas selama 1 tahun dengan TNI, Dinas Psikologi Angkatan Laut. Setelah itu mereka akan diberi kesempatan untuk sekolah Diktukpa atau pendidikan pembentukan perwira. Setelah itu mereka akan bilang lagi. Oke, jadi memang
apa namanya, lebih ke kurang lebih aja ya ininya pemilihan apa, cuma beda di jalur masuk tesnya aja kali ya? Ya, jalur masuk tes. Karena memang kita harus istilahnya rebutan dengan matra darat sama udara. Kalau ini kan kita membina sendiri dari matra kita sendiri, matra laut. Ya, oke. Ini ada yang raise hand. Naufal dulu tadi, silahkan mau bertanya lagi sepertinya. Mohon izin tanya lagi, Pak. Mhm. Untuk tes di PAPK itu apakah ada tes akademiknya, Kak? Kan di Polri setahu saya itu ada yang SI, PSS-nya itu kayaknya ada akademiknya. Sama saya tadi mau meyakinkan lagi yang Bintara Profesi itu, jadi misalnya kita keterima di Bintara Profesi itu, Ya. kita didinaskan 1 tahun terus sekolah perwira gitu, Pak ya? Ya, sekolah perwira. Jadi nanti pangkatnya ya akhirnya sama jadi Letnan 2 gitu, Pak? Iya, langsung jadi Letnan 2. Tapi memang pangkatnya Serda dulu setahun, Serda 1 tahun, setelah itu baru Letnan 2. Pendidikan Letnan 2 gitu. Kemarin sudah kita coba itu waktu kita menerima Bintara khusus penerbang. Karena kan Bintara khusus penerbang itu kan kita susah kalau untuk dari PSDB. Biasanya kita kemarin itu kita coba, jadi mereka pakatnya Serda lulus 1 tahun mereka langsung pendidikan di PIPA langsung sudah jadi. Itu kita mengakalinya Angkatan Laut. Lalu untuk tes akademik untuk di angkatan di Mabes TNI belum ada untuk sumber PK tes akademik. Jadi kita nggak ada tes akademik dari sumber PK. Ya, oke. Gimana Nova? Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Oke, berikutnya Alda. Ya, Mas Alda, silahkan. Baik Pak, izin bertanya. Misalkan ya, terjadi konflik di sebuah negara, apakah bagian psikologi terus TNI itu kan dikirim untuk tugas perdamaian, TNI Indonesia dikirim untuk membantu itu konfliknya. Terus apakah bagian psikologi juga ikut bergabung dengan anggota lainnya untuk dikirimkan negara konflik tersebut? Itu Pak. Terima kasih. Baik, jadi yang saya jawab kayak sekarang kita ada namanya kalau di Mabes TNI namanya Satgas Perdamaian. Satgas Perdamaian itu mesti selalu akan ada sarjana psikologi yang dikirim ke sana. Kayak kemarin baru aja kita ini sekarang masih ada orang psikologi Angkatan Laut yang di Sudan sama di Libanon. Itu. Jadi memang kita setiap misi yang memang melibatkan pasukan banyak kita pasti selalu dilibatkan. Karena memang tugas kita ada maintenance untuk motivasi mereka bertugas. Seperti itu. Lalu kalau di Angkatan Laut sendiri kita ada yang namanya MTF. Nama MTF itu adalah multiple task force. Yaitu kita Satgas luar negeri, kita naik kapal, kita naik KRI dari sini ke Libanon kurang lebih perjalanan 1 bulan. Nah, di situ kita menjalankan misi perdamaian dan di situ pasti ada sarjana psikologi. Seperti itu. Jadi setiap misi perdamaian kita pasti ada untuk pendampingan. Seperti itu. Berarti tugasnya itu cuman menaikkan mental para anggota TNI lainnya gitu ya Pak? Bukan ke yang terjadi kena korban gitunya. Ya, sama kita kan ya kan nanti kalau kita udah di daerah konflik seperti itu kan otomatis pasukan perdamaian itu tidak hanya kita menjaga damai, kita kan juga akan mendekat ke penduduk. Nah, di situ biasanya kita akan berperan psikologinya. Lalu kita akan biasanya kedutaan-kedutaan itu akan memerlukan untuk perekrutan anggota. Nah, biasanya itu akan sarjana psikologi akan dilibatkan di situ. Seperti itu. Jadi itu hanya tugas tambahan aja sih, lebih kepada kebutuhan. Jadi kita kalau sudah jadi militer, misalnya kita sarjana psikologi, tapi kita nggak bisa kita hanya berperan di bidang psikologi. Kita harus
bisa di bidang lain juga. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sambil menunggu yang lain, mungkin ada yang mau raise hand dan bertanya langsung. Ini beberapa saya bacakan pertanyaan dari kolom chat. Ini tadi ada pertanyaan lanjutan yang terkait apa perbedaan tes yang Bintara khusus sama yang penerimaan PK TNI. Lanjutannya itu apakah ketika sudah jadi Bintara itu harus kembali mendaftar menjadi perwira atau sebenarnya sudah langsung jalurnya bisa sekolah ke perwira? Itu gimana Mas Ivan? Ya, jadi kan kalau sudah jadi Bintara kan, ya tadi ya saya bilang kan itu kan strategi kita untuk mengakali. Jadi memang, jadi mereka nggak perlu mendaftar lagi karena mereka sudah terikat sama militer gitu loh. Jadi memang kalau sebenarnya kalau dari Bintara, ketika mereka ingin menjadi seorang perwira, mereka harus paling tidak menempuh sampai pangkat Serka, Sersan Kepala. Itu paling enggak sekitar 10 sampai 14 tahun kalau nggak salah. Nah, khusus Bintara khusus ini memang kita rekrut dari jalur sarjana. Jadi mereka nanti hanya setahun untuk menjadi seorang Bintara, setelah itu mereka akan langsung sekolah. Jadi mereka akan istilahnya akan mendapatkan jalur khusus atau perlakuan khusus untuk sekolah ke perwira seperti itu. Oke, ya. Berikutnya ini saya kira bisa kurang lebih mirip pertanyaannya Nabila sama Panji. Ada kompetensi khusus nggak atau apa sih yang harus di keilmuan yang dimiliki gitu, kekhususan kalau misalkan mau mendaftar di militer gitu, seperti konseling atau apa intervensi tertentu gitu. Kalau kemampuan khusus sih saya rasa enggak lah, kita enggak enggak detail gitu. Kita tidak terlalu mementingkan hal seperti itu. Kalau memang punya kemampuan seperti itu adalah nilai plus. Tetapi dalam dunia militer nanti kita akan semua kan istilahnya akan dinolkan dalam hal prakteknya. Jadi memang karena psikologi dalam dunia militer itu beda sekali dengan kita pendekatan ke sipil seperti itu. Jadi memang karena militer tadi serba diatur dan memang sudah ada hierarki dan kestrataannya, jadi kita mungkin lebih mudah dalam praktek seperti itu. Tapi mungkin memang kemampuan-kemampuan seperti konseling, scoring, trauma healing itu memang nanti akan semua akan kita pakai. Dan itu akan diajari oleh senior-senior dan pengalaman di sini sih, karena memang di sini banyak sekali ilmunya lah yang memang terpakai dalam bidang yang paling banyak sih di bidang konseling sama intervensi yang mungkin kita. Jadi memang kalaupun itu masih belum expert nanti bakalan ada pelajarannya lagi gitu ya. Oke. Ya. Berikutnya ini ada lagi ini terkait sejarah TNI Angkatan Laut mempunyai biro psikologi yang besar dan berbeda dengan mohon maaf ini yang audionya saya mute ya, yang ini audiens nggak bisa ya, ternyata saya nggak boleh mute. Yang audionya nyala boleh di mute dulu. Oke. Ini terkait sejarah, ternyata TNI Angkatan Laut itu punya biro psikologi yang besar yang berbeda dengan kepolisian dan angkatan lainnya. Itu apakah memang di Angkatan Laut itu mengutamakan psikologi atau bagaimana? Biro psikologi yang besar? Saya juga kurang tahu ini.
Apa iya? Sebenarnya sih enggak juga, karena pada dasarnya kalau kita mengutamakan psikologi juga enggak, tapi sebenarnya yang Biro Psikologi itu mungkin itu besar karena gini ya, karena memang Angkatan Laut itu kita terpusat, kita berbeda dengan Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Ya, kita itu berbeda dengan Angkatan Udara maupun Angkatan Darat, karena kita terpusat di Surabaya atau di Sidoarjo sini. Sedangkan kalau Angkatan Darat, mereka punya markas Dinas Psikologi Angkatan Darat itu di Bandung, sedangkan Dinas Psikologi Angkatan Udara itu di Halim, di Jakarta. Tetapi mereka pengawalnya atau mereka sebagian besar sarjananya, mereka sebar ke seluruh Indonesia. Dengan kalau Angkatan Laut tidak, kita terpusat di sini. Mungkin itu yang kesannya kita besar. Karena memang kita semua sarjana psikologi pasti akan di sini. Baru ketika ada perekrutan, baru ketika memang ada tadi flying psikologi, kita ada pendampingan, itu baru kita akan melaksanakan tugas. Seperti itu. Jadi kalau dibilang besar enggak juga. Karena sama aja kok 3 angkatan termasuk kepolisian. Seperti itu. Lalu kalau Angkatan Laut mengutamakan lulusan psikologi ya dibilang mengutamakan enggak juga. Intinya dalam ketika kita memang mengambil dalam hal psikologi, kita selalu istilahnya dapat tapi tidak banyak seperti itu. Jadi memang kalau Angkatan Laut, tapi sekarang memang kita sedang giat-giatnya untuk memperbesar pangkalan untuk Angkatan Laut. Jadi memang kita butuh banyak sarjana psikologi yang akan kita sebar. Rencananya seperti itu. Oke. Ya, ternyata sebenarnya sama aja ya, cuman karena terpusat jadi terkesan besar. Iya. Oke. Adakah lagi yang mau bertanya? Oh, ada yang resen? Ya, Mas Bagus, silahkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kita kan sama-sama tahu semuanya kalau TNI ini dalam tugasnya ini selalu dalam keadaan siaga. Nah, dalam kondisi tersebut kan kesehatan mental tentu saja dalam keadaan yang rentan, Pak. Nah, biasanya kendala psikologis yang dialami anggota itu apa saja, Pak? Terus penindakannya itu dengan cara yang bagaimana? Terima kasih. Jadi dalam hal berdinas ya? Iya, Pak. Jadi gini, kalau misalnya dalam hal berdinas, misalnya di bidang satgas apa ya? Kayak misalnya satgas pulau terluar gitu, misalnya satgas PAM Rahwan, yaitu pengamanan daerah rawan. Biasanya sebelum mereka bertugas atau mereka memang sudah disiapkan. Jadi memang kita akan ada pelatihan rutin yang akan diberikan kepada marinir-marinir atau pasukan-pasukan yang akan dikirim. Jadi mereka pun sudah terbiasa untuk didadak. Kayak misalnya kemarin ketika ada bencana di Palu maupun di Lombok, itu pun dari tim kita hanya diberitahu jam 9 siang, jam 9 pagi, jam setengah 10 sudah harus berangkat. Seperti itu. Jadi memang kalau untuk biasanya yang mereka beratkan itu adalah di keluarga. Seperti itu. Nah, kalau bicara kasus yang lain seperti misalnya yang tadi saya bilang untuk masalah tes psikologi, pulau terluar, misalnya di pulau terluar kayak misalnya di Samlaki, kayak di Pulau Rute seperti itu, mereka kan jauh dari keluarga nih. Kadang mereka tuh merasa bahwa mereka tidak diperhatikan oleh para bapak-bapak yang ada di Mabesal atau yang ada di Jawa. Kadang permasalahan di tentara itu adalah masalah penempatan. Seperti itu.
Jadi kadang kalau di tentara itu bisa sampai 10-15 tahun di satu daerah tertentu. Itu. Jadi kita lebih kepada memelihara semangat mereka terkait penugasan. Berarti sebelum ada misi ya nyebutnya ya. Ya. Sebelum ada misi itu berarti ada pembekalan gitu ya, Pak ya? Iya, ada pembekalan. Selalu ada pembekalan dari tim psikologi. Kalau pembekalannya itu kalau boleh tahu bentuknya seperti apa? Apakah seperti kelas begitu atau yang lainnya? Seperti ceramah gitulah, seperti kelas gitu, sama nanti kita kasih pembekalan di misalnya teknik untuk relaksasi seperti itu. Jadi kan karena tim psikologi hanya melakukan pendampingan di sini, kecuali ketika memang mereka di daerah Satgas nanti membutuhkan tim psikologi, maka kita yang berangkat sendiri, tim sendiri. Kita tidak terikat dengan tim yang ada di mereka itu. Jadi biasanya kita kasih mereka teknik relaksasi supaya mereka bisa saling mensupport kalau sudah di daerah rawan seperti itu. Itu. Terima kasih Pak jawabannya. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ya, ada lagi di kolom chat. Jadi memang sepertinya banyak sekali yang tertarik sama ini psikologi yang masuk ke dunia militer. Ya. Ini dari Noval. Mohon izin tanya lagi Pak, apakah calon yang mengikuti bimbel sama calon yang tidak mengikuti bimbel itu kelihatan saat pelaksanaan tes? Kelihatan. Oke. Calon saya kelihatan karena memang itu sudah berulang-ulang kali memang kelihatan kok bedanya. Secara kelihatan kasat matanya udah kelihatan sekali. Tapi kalau di angkatan laut ini kita tidak mengharamkan untuk mereka mengikuti bimbel. Silahkan saja mereka mengikuti bimbel karena itu kan bentuk dari usaha mereka untuk masuk ke angkatan laut. Oke. Ya, berikutnya ini di lingkungan militer mental illness apa yang sering dialami para tentara? Oh, ini terkait gangguan mental, kira-kira seperti apa? Kalau yang parah belum ada sih sejauh ini. Tetapi tadi yang saya bilang, kadang yang membuat mereka adalah bukan sakit ke mental sih, lebih kepada jenuh. Bukan pada sakit mental sebenarnya, jenuh. Lalu ada juga yang memang mereka tidak siap mengikuti pendidikan banyak. Kadang kan karena kalau di pendidikan tentara memang yang ditekan itu mental. Sebenarnya itu mental yang ditekan. Makanya tadi saya bilang ada persiapkan itu adalah mental. Yang paling penting itu mental. Jadi kalau ya alhamdulillah sih sejauh saya di sini belum ada lah yang sampai sakit mental yang berlebihan, itu belum ada. Mental illness-nya ya alhamdulillah sih terjaga semua. Seperti itu sih. Kalau ya. Berarti memang bukan ke gangguan ya, bukan, lebih ke lelah, mungkin stres gitu-gitu ya. Karena kan kita kan wilayah terbesar kan memang di dunia maritim kan, jadi memang di daerah terpencil selalu ada aja angkatan lautnya, dan memang kadang penempatan mereka itu memang kan kalau di militer itu tidak bisa kita setahun sekali pindah gitu. Jadi memang kadang 5 tahun, kadang paling banyak 15 tahun gitu. Ya. Dan memang biasanya itu harus jauh dari keluarga ya, karena jauh dari keluarga itu. Ya memang lebih ke kondisi-kondisi kelelahan mental, nggak sampai gangguan. Oke. Ya. Itu tadi
Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Memang sebagian besar ini pertanyaannya dari teman-teman mahasiswa sepertinya yang memang tertarik untuk melanjutkan ke dunia militer. Ini dari Alda angkat tangan lagi. Silahkan Mas Alda. Ya, baik. Izin bertanya lagi, Pak. Misal terjadi ada sebuah kapal asing yang masuk teritorial Laut Indonesia kan ya. Itu kan pastinya dari awalnya kan dari TNI AL yang pasti itunya. Terus mungkin ada yang ditangkap. Yang pertanyaan saya, yang menginterogasinya itu apakah dari bagian psikologi atau bagian lainnya? Yang mungkin kapal asing masuk. Ya, kapal asing masuk kan ada orangnya yang itunya. Ketika kapal asing masuk itu yang bagian interogasi ya dari bidang hukum, yaitu dari rekan kita dari PK juga, pasti dari hukum, dari sumber hukum, dari perwira kum, pakum istilahnya kita, pakum, perwira hukum seperti itu, bukan dari psikologi. Kalau untuk itu kapal asing yang masuk, jadi pakum sama POMA, polisi militer yang akan memeriksa. Kalau ada pelanggaran di kita baru polisi militer, kalau dari kapal asing itu pakum, perwira hukum. Jadi yang perwira jadi sarjana hukum itu yang akan memeriksa. Mbak, terima kasih jawabannya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat, tapi sebenarnya udah dibilangin sih tadi jawabannya. Kalau cewek memungkinkan nggak perempuan berdaftar gitu. Kan tadi Mas Ivan juga udah jelasin kalau boleh gitu. Ya, boleh. Dan sebagai informasi aja, Kadispesi, Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut sekarang itu perempuan dan beliau S3, doktor. Jadi Laksamana pertama Dr. Wiwin Dwi Handayani, MSI Psikolog. Beliau memang anu banget sama Kowal lah istilahnya, kalau di angkatan itu Kowal Korps Wanita Angkatan Laut. Jadi memang sejak beliau menjabat kita banyak sekali ngerekrut perempuan di sini. Gitu. Kowal kadis di Angkatan Laut ini Kowal perempuan. Bintang 1. Oke, ya. Jadi memang tidak ada gender ya kalau di militer. Jadi tetap berpeluang gitu. Oke. Ya. Sepertinya makin malam makin lanjut pertanyaannya. Ini dari Mbak Clara Dika. Oke, mohon izin untuk persiapan anggota khusus yang akan dikirim ke luar negeri, bagaimana pendampingan bagian psikologi dari berangkat sampai pulang terkait adanya kemungkinan trauma dan lain-lain. Sebenarnya tadi secara garis besar udah dijawab sih, cuman bisa dijelasin lagi aja. Jadi ini kalau pendampingan untuk kita khusus ke luar negeri, tim psikologi itu ikut dalam timnya kalau di luar negeri. Kita pasti ikut di tim. Makanya tadi saya bilang kalau untuk di luar negeri, kayak sekarang dari Psikologi Angkatan Laut itu ada di Sudan sama di Lebanon. Angkatan Darat itu kalau nggak salah mereka juga ada lagi di Lebanon juga, tapi Satgas Darat. Itu kebetulan letting saya juga yang dari darat. Jadi mereka memang pendampingannya mereka melekat dalam pasukan tersebut kalau di luar negeri. Karena kan nggak mungkin kita ngirim tim psikologi sendiri ke luar negeri. Jadi memang ikut. Kecuali kalau di dalam negeri kira-kira memang bisa kita dikirim untuk menyusul atau ada kendala, pasti kita akan dikirimnya menyusul. Tapi kalau misalnya luar negeri kita pasti ikut dalam tim tersebut. Gitu. Oke, ya. Jadi memang ternyata kalau dalam negeri itu nggak ada, tapi kalau di luar negeri langsung ada yang ikut tim ya. Oke. Ya. Baik, sebelum pertanyaan berikutnya, berikut saya share link presensi di kolom chat. Silahkan bagi peserta untuk mengisi linknya. Mohon untuk
pengisian nama dan alamat email diperhatikan baik-baik karena nanti dari alamat email yang tertulis akan langsung dikirimkan sertifikat secara otomatis berikut dengan nama yang kalian tulis. Jadi harapannya yang tertulis yang sudah benar gitu, dicek lagi biar nanti nggak salah alamat emailnya, juga nggak salah nama di sertifikatnya. Itu saya lanjutkan lagi. Ini pertanyaan berikutnya. Lulusan S2 juga bisa daftar menjadi PK. Apakah lulusan S2 juga bisa daftar menjadi PK? Atau dari S1 masuk ke PK baru melanjutkan ke S2? Itu seperti apa? Jadi untuk lulusan S2 malah mungkin peluang mereka lebih besar ya menjadi seorang KPK karena memang mereka langsung profesi kan, jadi negara nggak repot-repot gitu untuk menyekolahkan mereka. Dan jenjang karir S2 lebih cepat naik pangkatnya 1 tahun daripada yang lulusan S1. Jadi mereka naik pangkatnya nanti barengan sama yang dokter. Karena memang sekolahnya lebih lama kan daripada S1 seperti itu. Jadi kayak kalau saya kan memang dari S1. Jadi kayak kalau di sini angkatan laut istilahnya sisun. Jadi kalau di angkatan darat saya junior. Junior saya itu dia psikolog dari UGM, psikolog UGM. Dia juga perempuan, kebetulan perempuan dari UGM, S2-nya UGM, ya dia daftar udah S2. Jadi dia naik pangkatnya kemarin barengan sama saya. Tapi dia masuknya selisih 1 tahun. Jadi naik pangkatnya lebih cepat di pangkat pertamanya. Lalu kalau yang dari lulusan S1 masuk PK bisa melanjutkan ke S2. Oh, sangat bisa sekali karena kita memang dituntut untuk itu. Kita dituntut untuk sekolah S2. Bahkan kalau di sini sekarang di Dinas Psikologi lagi 3 orang yang melaksanakan S3. Kalau untuk S2 memang banyak sekali di sini sekolah S2. Memang harus untuk sekolah S2. Wajib itu nanti hukumnya. Ternyata jenjang pendidikan juga sangat diperhatikan ya. Oke. Ya. Berikutnya nih beberapa pertanyaan sebenarnya tadi udah beberapa disinggung sih, kayak lebih ke detail tesnya ini. Tes psikologinya pakai alat apa aja, terus itu apakah kalau tes fisik, tes jasmani itu sama dengan lulusan SMA seperti renang, shining, lari dan lain-lain gitu. Itu lebih ke pertanyaan tesnya. Nah, ini yang kalau untuk yang ini ya, yang pemeriksaan tes psikologi buat anggota mengenai tes apa ya, ini rahasia dapur saya, nanti saya dimarahi sama kantor saya nih kalau ngasih tahu. Tapi kalau untuk aspek yang dinilai kalau di angkatan laut ya, kita menilainya itu aspeknya inteligensi, kita nilainya sikap kerja sama kepribadian itu aja. Tapi kalau tesnya rahasia perusahaan, saya dimarahi. Iya, benar-benar. Memang kalau dikasih tahu semua, nanti semuanya diterima, repot semua terima, nanti. saya repot di sini. Nggak jadi seleksi malah. Oke. Ini menarik nih pertanyaan berikutnya. Dia menganalogi dari Nadi Farah. Nah, jadi kalau misalkan di sekolah atau kuliah itu ada bimbingan konseling, Pak. Nah, apakah kalau di dunia militer itu juga ada? Jadi nggak dari ini aja, dari psikologinya yang turun langsung, tapi kalau misal mau konsultasi atau apa, mereka yang merasa perlu bisa ke kayak kalau di sekolah ke BK kayak gitu, atau bagaimana? Jadi kalau di Angkatan Laut, kalau misalnya di Angkatan Darat sama Udara, karena tadi saya bilang psikologinya mereka disebar, jadi mereka di masing-masing Kodam atau di masing-masing Lanut, kalau Angkatan Udara itu mereka ada sarjana psikologi maupun psikolog di sana. Tapi kalau untuk Angkatan Laut, biasanya mereka akan dari pers atau bagian personil mereka yang akan bersurat ke kita, ke Angkatan Laut, ke Dinas Psikologi Angkatan Laut, terkait permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Tetapi sejauh ini kalau untuk Angkatan Laut biasanya yang mereka datang ke kita itu
lebih kepada konsultasi ya. Kalau kita ibaratnya itu ngomongnya konsul, karena memang file psikologi semua anggota angkatan laut itu ada di kantor sini. Jadi mereka akan bersurat ke kantor kita. Itu lebih banyak sih pada konsul masalah mau masuk pendidikan seperti itu sih. Kalau masalah yang berat-berat pendampingan, tim kita yang kita luncurkan ke sana. Jadi kita nggak punya cabang-cabang lah istilahnya kalau untuk angkatan laut. Oke, ya. Ini berikutnya dari Mbak Ananda Zahrina. Izin bertanya Pak, terkait adanya kejadian menyedihkan tentang tenggelamnya kapal selam. Nah, itu apa ada pendampingan terhadap keluarga yang ditinggalkan atau bagaimana? Iya, kan tadi saya bilang kalau untuk itu kita namanya misi KOP. Jadi kita ketika memang KRI Nanggala 402 itu tenggelam, kita memang langsung melakukan pendampingan ke keluarganya masing-masing. Bahkan sampai ke Banyuwangi, ada keluarga di Banyuwangi, tim kita luncurkan ke sana melakukan pendampingan. Jadi memang tugas kita selain pada ke anggota, kita juga pada ke keluarga. Seperti itu. Jadi pendampingannya memang kita laksanakan. Trauma healing untuk keluarga juga ada. Ya, jadi memang mengcover tidak hanya anggota TNI aja, tapi keluarga juga gitu. Oke. Ya. Saya mengingatkan sekali lagi terkait pengisian presensi, walaupun mungkin tertumpuk sama pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, silahkan yang belum mengisi presensi bisa langsung ada di kolom chat, sudah diedarkan. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Noval. Sepertinya memang Mas Noval pengen banget ini masuk di angkatan di angkatan laut mungkin ya. Jadi ini terkait apakah sertifikat itu menjadi poin plus. Jadi kalau punya kegiatan tambahan mungkin ya ini sertifikat kayak portofolio gitu. Untuk masuk itu seperti menang lomba dan lain sebagainya. Jadi kalau sertifikat biasanya yang kita perhatikan adalah sertifikat minimal tingkat kabupaten kota. Misalnya dia pernah juara pencak silat, tapi tingkatnya kabupaten kota minimal itu. Kalau dia memang punya prestasi untuk kejuaraan nasional itu malah nilai plus banget buat dia. Memang itu menambah nilai sih. Lebih kepada poin plus buat dia. Itu. Ternyata ada poin plusnya. Sudah berkali-kali ternyata, iya. Iya, kalau bahasanya udah mohon izin pasti angkatan laut banget ini. Oke. Karena kalau angkatan laut cuma izin, angkatan laut gitu. Mohon izin. Iya, beda. Iya. Ternyata ada ininya ya. Ada bedanya. Oke. Ini berikutnya dari Mbak Sita, tapi sebenarnya tadi udah disebutkan sih terkait aspek yang diukur. Tadi intelijensi, ini saya coba mengingat-ingat sikap kerja sama kepribadian. Ya. Oke, ternyata lumayan ingatan saya. Oke. Teman-teman yang lain silahkan yang mau sharing-sharing. Sambil menunggu yang lain, sebenarnya ini saya yang punya pertanyaan. Jadi kan di angkatan laut juga pendidikan diperhatikan tuh S2, S3 bahkan. Nah, kira-kira kalau untuk S2 sendiri tadi juga dibilang ada yang kita beberapa kali riset gitu. Memang kayak psikolog itu lebih diperlukan mana sih? Misal kalau S2 aja psikologi itu kan lain sendiri ya, ada profesi sama keilmuan. Nah, itu tuh memang ada pembagiannya atau pilihan kita aja. Saya mau lanjutnya ke profesi, saya mau lanjutnya ke science gitu, atau memang dikhususkan dia harus
ambil profesi, jadi harus jadi lulusan psikolog atau gimana? Untuk di Angkatan Laut ya? Di Angkatan Laut. Enggak juga, karena di kita kan di Angkatan Laut ini di dinas kita terdiri dari 4 subdis ya. Sedikit cerita 4 subdis, di mana subdisnya subdis Persipers, subdis Persitera, subdis Persiop, sama subdis Persitek. Nah, kita memang bukannya kita di apa ya, kita ada di satu bidang saja, misalnya di bidang profesi saja enggak. Karena memang kayak misalnya pendidikan, seperti yang bilang tadi, kita bisa menjadi pengajar di Lemdik atau lembaga pendidikan yang ada di Angkatan Laut. Itu juga berguna. Klinis ketika kita menangani kasus-kasus kayak yang sekarang lagi booming banget kan, masalah LGBT, masalah perceraian, masalah itu di militernya juga sangat tinggi tuh. Jadi itu juga programnya klinis. Masalah profesi misalnya di bidang perekrutan. Jadi memang kita tidak tidak hanya fokus pada satu bidang, tapi memang jadi ketika kita dibebaskan untuk memilih apa. Tapi ketika kita memilih apa itu, misalnya saya memilih klinis atau apa, kita akan nanti ketika S2 kita akan misalnya kayak saya kemarin sama salah satu mentor itu yang klinis berangkat ke Wisma Atlet jadi untuk penanganan seperti itu. Jadi memang nanti ketika kita ada profesi baru kita akan dikhususkan di penugasan masing-masing seperti itu. Tapi kalau untuk penjurusannya harus ini tidak ada. Bebas kita untuk milih. Ya, berarti memang dikembalikan ke individunya masing-masing ya. Ya. Nanti tugasnya menyesuaikan. Ya, tugasnya menyesuaikan. Alhamdulillah ternyata nggak sekaku itu ya. Bayangan saya tugasnya harus gitu. Nggak sekaku itu. Jadi memang. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Novi. Ini kalau sertifikat Paskibraka Kabupaten apa bisa Pak digunakan? Bisa aja kan. Tapi itu kan gini. Jadi sertifikat itu kan hanya menambah poin sebenarnya kan, itu hanya ketika memang nilai sama memang baru biasanya kita pakai sertifikat atau memang dia menonjol sekali di bidang nasional atau gimana. Tetapi memang yang lebih awal adalah dari tes tadi, rangkaian tes seperti tes sama tes kesehatan sama psikologi itu. Jadi tes sertifikat itu bisa digunakan, yang penting tingkat kabupaten kota minimal bisa kok dipakai. Seperti itu. Oke, jadi memang bukan yang utama ya. Bukan yang utama, tapi bisa dipakai. Ya, oke. Itu bagi teman-teman yang terpikir untuk nanti setelah S1 mau mendaftar gitu untuk di Angkatan Laut atau di TNI. Jadi APK. Nah, ternyata memang poinnya di beberapa tes itu perlu dimaksimalkan, kemudian bagus lagi kalau ada tambahan-tambahan kayak sertifikat kegiatan. Oke. Ya, adakah lagi yang mau bertanya? Silahkan, boleh langsung juga untuk mengaktifkan audio, raise hand. Apa ada lagi? Tetap jangan lupa ini presensi, cek nama dan email biar tidak salah alamat sertifikatnya. Yang pasti bukan sertifikat sinau bareng yang kali ini ya yang diikutkan. Kayaknya jadi nggak jadi poin juga ya meskipun daftar ke Angkatan Laut. Iya. Tapi gini sih, intinya kalau memang mau berkecimpung di dunia militer itu lebih banyak, kalau bagi saya sih, menurut saya lebih banyak enaknya karena memang kita di sini secara pendidikan, secara kita diperhatikan. Tapi memang kalau dibandingkan sama swasta, kita berkembangnya itu stuck gitu. Jadi memang gaji kita kan nggak mungkin naik ke tentara ya, segitu aja lah cukup gitu. Kalau dibandingkan teman-teman yang sukses, kalau kita lihatnya ke atas
ya kita akan kurang terus. Tapi kalau kita lihat ke bawah, apalagi kondisi pandemi seperti ini, ya alhamdulillah kita cuma tentara yang nggak tergoyahkan seperti itu. Lalu kalau untungnya masuk di angkatan laut, terutama di psikologi, seperti yang tadi saya bilang, kita bisa menikmati itu yang namanya rekreasi gratis dalam jadi kerja sambil rekreasi seperti itu. Saya Pulau Sabang itu kilometer 0 sudah, Raja Ampat sudah, Manado Bunaken saya sudah, Bali tiap tahun ke Bali itu. Jadi ya plusnya itu. Jadi kalau di tentara itu prinsipnya itu cuma ada 2, enak dan enak sekali. Udah itu aja prinsipnya. Nggak ada nggak enak ya, enak dan enak sekali. Gitu aja sih. Iya. Jadi memang kalau kita kerjanya itu sudah sesuai dengan pilihan hati gitu, nah insya Allah enak aja ya jalannya. Enak aja, dijalaninya enak. Benar-benar. Ya. Ini nggak ada pertanyaannya sih, tapi saya jadi pengen nanyain dari saya sendiri. Jadi kan tadi apa namanya, kalau sebenarnya tes di negara itu nggak cuma TNI ya, ASN pun CPNS itu kan sama. Ada beberapa orang yang gagal, ada beberapa orang yang beruntung gitu. Saya selalu bilang itu kayaknya memang jalurnya mungkin nggak di situ kalau yang nggak diterima berkali-kali. Cuman apa namanya, kayak gitu tuh ada nggak sih di notis misalkan yang sudah tes berkali-kali terus oh ini diangkat apa namanya karena dia udah sekian kali tes diterima aja lah atau tetap berdasarkan penilaian tes-tes yang tadi itu? Jadi kalau memang dia sering tes dan memang berulang-ulang gitu ya, terus di angkatan laut gitu ya. Biasanya itu akan sedikit kita perhatikan, jadi kayak sertifikat lah ibaratnya itu. Jadi tapi tetap kita buat ranking, misalnya dia ada nilai ranking sama ya, karena dia memang dalam hal ini dia minat dan niat sekali, biasanya kita angkat nilainya. Tapi ya nggak signifikan banget kita ngangkatnya. Kita lihat juga dari kota dan kemampuan anaknya seperti itu. Karena itu tadi benar, kadang dianya ingin tapi berdasarkan hasil dia nggak mampu, jadi kan kasihan kalau kita paksakan seperti itu. Ya, benar-benar. Karena memang ya kalau bahasa spiritualnya sih mungkin memang rezekinya bukan di situ kali ya. Benar-benar. Iya. Jadi ya memang seperti itu namanya pemilihan karir pun kadang kita ingin tapi ternyata jalur kita nggak di situ gitu. Jadi mumpung terutama teman-teman mahasiswa yang masih terpikir mau kemana besok gitu setelah lulus mau apa, bisa benar-benar dieksplor dirinya, nggak cuma pengennya apa tapi kapasitas, kemampuan, terus kompetensinya kalau mungkin bisa ditingkatkan kayak sikap kerja, terus itu beberapa karakter, kebiasaan itu kan bisa dirubah pelan-pelan, itu bisa. Tapi kalau kayak intelijensi mungkin memang kita perlu menyesuaikan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi selain memperhatikan keinginan, memang pemilihan karir juga kompetensi kita sejauh mana seperti itu, biar nggak terlalu patah kalau misalkan ternyata kurang beruntung gitu ya. Iya. Ya. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman alumni yang mau sharing-sharing juga boleh gitu, yang mungkin pernah bekerja sama dengan militer atau yang ingin tahu gimana sih tentang psikologi di militer, silahkan, boleh banget. Adakah lagi? Saya biasanya kalau di kelas itu Mas Irfan, saya hitung
sampai 5 kalau nggak ada yang nanya kayaknya udah kelar deh gitu. Iya, ngantuk. Bisa jadi sih, karena memang ini juga partisipan lumayan nih mulai berkurang jadi 106 nih, 106 tadi 140-an. Mungkin itu kali ya dari teman-teman sepertinya udah cukup banyak tadi. Biasanya kalau sharing alumni itu saya dulu yang mancing nanya di awal. Ini sebelum saya pancing udah banyak pertanyaan. Pak Zainul mungkin ada yang mau ditanya sebelum diakhiri? Tidak ada, Bu Alifa. Mungkin ya titip pesan aja. Barangkali nanti ada alumni yang daftar bisa diprioritaskan lah gitu, iya. Mas Ivan ya. Kemarin itu kalau nggak salah ada, tapi kok nggak masuk kalau nggak salah. Nggak tahu, saya lupa namanya siapa. Berarti bukan rezekinya berarti. Ya. Karena kalau nggak salah itu Pak baru lulus, kalau nggak salah teman-teman itu baru lulus 2 orang kok laki-laki perempuan. Tapi kayaknya nggak ada kayaknya, saya belum monitor juga. Belum monitor juga, iya. Ya. Oke, makasih. Ya. Oke, ya. Ya, sebelum diakhiri, saya kira terakhir bisa ini ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Ternyata memang setelah ngobrol-ngobrol ada yang terpikir bertanya. Tapi sebenarnya ini sudah dibahas sih tadi terkait profesi yang lebih dibutuhkan karena memang nggak ada kekhususan terkait peminatan. Jadi kalau peminatan memang kita butuh intinya butuh untuk semua profesi yang ada di kita. Misalnya di bidang apapun itu kita butuh. Bahkan di perkembangan pun di sini juga kemarin baru ada perkembangan ada. Yang belum ada itu psikometri. Tahu ada yang mau psikometri masuk ke sini. Belum ada psikometri karena yang kemarin psikometrinya pensiun beliau, jadi belum ada penerusnya. Iya, padahal teman-teman di militer kan juga penelitian ya, jadi tetap butuh gitu psikometri. Nah itu yang ini yang tertarik banget itu loh kuliah konstruksi alat ukur gitu, bisa di itu ternyata udah dibukain jalan gitu, clue sama Mas Ivan. Oke. Nah psikometri ya. Sebelum diakhiri ada lagi kah yang mau bertanya? Kalau tidak, saya kira sebelum ditutup kita minta pesan-pesan dari Mas Ivan, ya semacam closing statement lah sebelum kita akhiri. Ya sih, kalau dari saya intinya itu tentukan dulu pilihan. Intinya itu tentukan dulu pilihan. Intinya itu tentukan dulu pilihan kemana akan mau kemana ke depannya seperti itu. Kalau memang mau ke dunia militer, yang pertama yang disiapkan adalah mental. Dan memang untuk menjadi seorang militer itu mental itu memang sangat-sangat penting lah, kalau saya bilang itu sangat-sangat penting. Jadi dan nggak ada yang nggak mungkin, mau kayak tadi Mas Naufal tadi mau 10 kali daftar karena memang rezeki yang ke-11, kenapa enggak? Nah, seperti itu. Jadi intinya tetap semangat, apapun itu pilihan hidup pasti dijalani dengan ikhlas, karena kalau kita sesuai dengan bidang kita ikhlas, insya Allah sih itu menyenangkan. Itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih Mas Ivan. Sama-sama. Sudah mau sharing-sharing banyak banget nih sama teman-teman. Karena memang saya ingat banget beberapa kali dapat di Career Center itu dapat pertanyaan dari teman-teman yang mau masuk di kepolisian sama di militer sih memang jadi gimana ya gitu untuk persiapan dan lain sebagainya gitu ya.
Baiklah, seperti itu teman-teman. Terima kasih sekali untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman alumni karena sudah mau bergabung hari ini. Terima kasih juga karena Mas Ivan sudah meluangkan waktu buat Sinau alumni. Terima kasih buat beberapa dosen-dosen yang bergabung di sini. Tadi ada Bu Hudan sebentar. Bu Hudan. Wali kelas itu kan? Wali kelas. Iya, dosen walinya Mas dosen Ivan. Wali. Bu Hudan, Bu Un, terima kasih karena sudah bergabung bersama kita. Kemudian jangan lupa tetap pantengi IG-nya Career Center. Insya Allah minggu depan kita juga sudah ada lagi tetap di waktu yang sama Jumat malam buat sharing bareng alumni. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan. Sama-sama Pak. Ada Bu Dan ya. Assalamualaikum Bu Dan. Di market ini bakal offline kan, harus offline. Nah, walaupun. Waalaikumsalam Bu Dan. Wah, nampaknya ini Bu Alifah. Budanya lagi istirahat mungkin Mas Ivan ya. Iya. Bu Un mana Bu Un? Nah, ini apa masih ada ya Pak ya? Tadi itu di awal-awal ada saya notice. Oh Bu Dan masih ada sih ini. Bu Dan masih ada. Udah. Nah, Mbak Sita dulu juga di tentara loh. Rumah sakit tentara, Mbak Sita. Ada ya, saya di Rumah Sakit Supraun Angkatan Darat. Saya pengangkatannya dari PNS Angkatan Darat sebagai tenaga psikologi. Oh iya ya Mbak Sita. Ya. Cuma sekarang udah nggak diisi Angkatan Darat, sekarang di Pemkot Tasik. Oh, digeser ya, dipindah ya? Iya, di Jawa Barat saya sekarang Pak. Luar biasa. Iya. Mutasi Pak. Oh mutasi. Iya. Rotasi. Tapi sekarang saya lebih di Komisi Perlindungan Anak. Jadi psikologi anak banyaknya sama keluarga ya di Kota Tasikmalaya, urusin anak dan perempuan serta keluarga. Lebih ke situ sekarang. Oke, terima kasih semuanya Mas Ivan, para alumni, para mahasiswa ya. Oke, makasih semuanya. Kita close ya Zoom-nya ya. Ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.